Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Saya dengan Raymond. Di bagian pertama kita sudah membahas nih mengenai bagian pajak penghasilan terkait dengan penghargaan, terkait dengan cashback, terkait dengan hadiah, ya, hadiah undian, hadiah kegiatan, lomba, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aspek PPN-nya ketika teman-teman sebagai tim panitia memberikan hadiah nih. Misalnya contoh teman-teman bekerja di satu perusahaan terus kemudian teman-teman memberikan hadiah. Nah, ini hadiah ini gimana nih pengakuan PPN-nya? Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena sebentar lagi kita sudah mau masuk ke Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana di situ mungkin untuk banyak perusahaan yang akan menggunakan momen ini dengan memberikan hadiah, memberikan cashback juga mungkin ya. Jadi mendekati hari-hari kemerdekaan seperti ini banyaklah hal-hal seperti itu. Nah, kita harus tahu mengenai aspek-aspek perpajakannya, baik itu PPh, baik itu PPN. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai PPN-nya. Ketika kita tahu bahwa, kita sudah bahas sebelumnya tentang cashback, maka kita akan langsung, selain pajak penghasilan, cashback dan hadiah juga dapat memiliki implikasi PPN meskipun dengan ketentuan yang berbeda. Nah, cashback dalam bentuk uang, ini tentu bebas PPN. Ini adalah kabar baik bagi penerima cashback. Ya, tapi jangan senang dulu ya teman-teman. Jika cashback yang diterima berupa uang tunai atau dalam bentuk pengurangan kewajiban, misalnya potongan langsung pada tagihan berikutnya, maka nggak ada PPN yang dikenakan atas pemberian cashback tersebut. Alasannya kenapa? Ya karena simple, karena uang itu bukan dianggap sebagai objek pajak gitu ya, bukan objek PPN gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan hadiah atau cashback dalam bentuk barang? Nah, ketika teman-teman diberikan dalam bentuk barang, maka secara otomatis kena PPN. Simpelnya logikanya gini teman-teman, ketika teman-teman punya satu perusahaan, terus kemudian sudah menjadi PKP, kemudian teman-teman ada keluar barang, maka secara otomatis harus ada dokumen pendukungnya teman-teman. Nah, ketika ada pengeluaran, berarti secara otomatis ini juga akan diakui di dalam perpajakan. Nah, nanti kita akan bahas untuk hal ini secara lebih mendalam, tetapi aku di sini untuk logikanya bahwa ketika ada pengeluaran barang, maka secara otomatis ya sudah harus ada faktur pajaknya. Simpelnya gitu teman-teman. Berbeda dengan cashback uang, jika cashback atau hadiah diterima berupa barang, maka ini dianggap sebagai penyerahan BKP yang secara cuma-cuma. Ya, nanti teman-teman akan lihat perhitungannya dan sebagainya. Nah, disinilah perhitungannya, yaitu ketika kita membuat faktur pajak untuk pemberian cuma-cuma seperti ini, misalnya ke seluruh konsumen akhir gitu ya. Nah, untuk misalnya contoh pemberian tumbler kepada seluruh, peserta, perlombaan atau apapun. Nah, ketika teman-teman bukan hanya melakukan pemotongan PPh-nya ya, kalau memang itu dilakukan pemotongan, tetapi kalau memang posisinya itu kepada semua, ya rata-rata PPh-nya nggak ada ya teman-teman, PPh-nya tuh nggak ada teman-teman. Terus kemudian ketika kita memberikan, dari pihak tim panitianya itu memberikan, maka secara otomatis itu tuh terutang terutang PPN atas BKP itu, gitu ya. Nah, DPP-nya tuh apa? DPP dengan nilai lain. Nah, DPP nilai lain tuh gimana sih? Nah, kita juga udah gunain ya 11/12 ya, kita nggak bahas untuk hal itu teman-teman juga udah tahu. Tetapi di sini nilai lainnya itu sebenarnya adalah harga jualnya itu, misalnya contoh perusahaan X, perusahaan genteng gitu, di mana dia ngasih genteng. Nah, cost of production-nya misalnya satu genteng 5.000 dikali misalnya memberikan 100, ya udah 100 kali 5.000 walaupun harga jualnya 6.000 tetapi yang dilihat itu adalah cost of production-nya gitu ya. Nah, bagaimana kewajiban pengusaha kena pajak ketika melakukan pemberian hadiah? Ya udah memungut PPN, menerbitkan faktur pajak, kemudian menyetorkan PPN tersebut ke kas negara. Ya teman-teman udah tahu, kemudian juga laporin gitu ya, kalau nggak lapor nanti denda gitu. Kemudian faktur pajak untuk hadiah berupa barang. Nah, teman-teman ketika kita tahu bahwa memang kita berikan berupa barang kepada konsumen akhir, nah teman-teman jangan lupa ini menggunakan kode 04. Nah, hal yang paling penting adalah ketika teman-teman melakukan penggunaan kode 04 ini, ya, teman-teman tuh sebenarnya bisa menggunakan dengan faktur pajak yang disebut dengan faktur pajak digunggung, di mana digunggung ini syaratnya satu ya teman-teman, pemberian hadiah ini adalah ke konsumen akhir, artinya konsumen akhir itu adalah dia langsung gunakan untuk konsumsi dia. Jadi bukan digunakan untuk, kegiatan usaha dari si, orang pribadi tersebut. Jadi dalam contoh genteng, ya udah dia akan gunakan konsumsi pribadinya untuk misalnya contoh untuk memperbaiki rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di sini, bisa menggunakan faktur pajak digunggung, ketentuannya gimana nih teman-teman? Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa faktur pajak digunggung itu ada normal, ada juga yang bisa juga yang menggunakan kode 09. Jadi ketika teman-teman menggunakan kode 05 ataupun kode 09 ini tuh harus secara terpisah gitu ya. Nah,
Satu hal yang paling penting di sini ya, baik itu 05, 09, teman-teman harus bisa mendetilkan transaksi kalian. Tanggal berapa, jumlahnya berapa, nilainya berapa, DPP-nya, DPP nilai lain berapa. Jadi teman-teman, aku udah upload-kan juga mengenai impor untuk XML yang terkait dengan faktur pajak di Gunggung. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Kemudian apa yang harus kita ketahui ketika kita sudah tahu di Gunggung, berarti posisinya yang pertama kita lakukan berarti pemberiannya ke konsumen akhir. Yang kedua, kita harus melakukan pendataan secara detail. Kita tidak perlu tahu nama konsumennya teman-teman, tetapi pendataan secara detail atas pemberian tersebut, tanggalnya, ya, terus kemudian nilainya, berapa unitnya, dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman jangan sampai salah ketika memang normal ya, ya sudah gunakan kodenya 05. Ini di XML-nya ya teman-teman. Nah, ketika yang lain menggunakan kode 09-nya. Nah, kemudian hal yang paling penting di sini salah satunya adalah ketika si penerimanya menerima faktur pajak di Gunggung. Faktur pajak di Gunggung itu banyak ya teman-teman. Jadi itu kan sebenarnya langsung dijadiin satu. Nah, yang aku maksud di sini adalah ketika si pembeli dan sebagainya ya, dalam hal ini pembeli gitu ya, bukannya penerima hadiah. Pembeli itu mendapatkan faktur yang disebutnya apa ya, faktur sederhana lah ya disebutnya ya, kayak nota, bon dan sebagainya. Itu adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, maka si pembeli itu tuh nggak boleh melakukan pengkreditan, nggak bisa melakukan pengkreditan faktur pajak tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke bagian contohnya. Yang contoh pertama adalah PPN hadiah berupa barang. Nah, di sini kita contohkan saja ya. PT ABC, sebuah perusahaan pengusaha kena pajak, memberikan hadiah berupa produk senilai 500.000 kepada pelanggan setianya. Nah, asumsi di sini adalah ketika 500.000 itu misalnya nggak diketahui ya harga pokoknya. Jadi misalnya contoh hadiah nih berupa produk. Jadi maksudnya aku gini, perusahaan beli nih, misalnya beli tumbler gitu ya, beli tumbler terus kemudian diberikan ke semua, ke semua pengunjung atau semua yang pokoknya yang datang. Nah, ketika diberikan itu perusahaan belinya berapa? Oh, ternyata produknya itu bernilai 500.000 belinya gitu ya, teman-teman. Ya sudah 500.000 langsung dikalikan untuk menggunakan DPP nilai lain itu. Kalau sekarang kan berarti 11/12 ya, dikalikan 500.000 kaliin 12%. Kalau dulu kan 11% ya, teman-teman. Nah, kita langsung lakukan dengan cara digunggung ataupun, kalau memang posisinya teman-teman mau membuat yang susah gitu ya, ya bukannya ke konsumen akhir gitu, berarti posisinya ya teman-teman harus bikin faktur pajak biasa gitu, ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau ke konsumen akhir teman-teman ingat bisa lakukan dengan cara digunggung gitu. Nah, kemudian ini ada contoh kedua yaitu PPN atas hadiah promosi kepada konsumen, ya. Kemudian PT XYZ membuat PKP yang bergerak di bidang retail mengadakan acara promosi nih dan memberikan 100 unit kipas angin gratis kepada 100 konsumen yang hadir. Setiap kipas angin memiliki harga pasar 200.000. Ya sama ya teman-teman contohnya ya. Jadi posisinya kalau dia memang tahu harga pokoknya berapa, maka harus gunakan harga pokok. Tetapi kalau dia membeli produk itu dengan asumsi contoh gini, bahwa dia belinya dengan harga pasar 200.000 gitu. Nah, dia kasih nih kipas anginnya sama nih kayak tadi contohnya kayak tumbler tadi, ya udah sama aja gitu teman-teman, langsung aja pakai harga pembeliannya dia gitu. Nah, jangan lupa teman-teman kodenya adalah apa? Kodenya adalah kode 04. Oke teman-teman, gitu aja videonya. Semoga video ini berguna buat kita semua. See you, bye-bye.